Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, ini pembicaraan terakhir, tapi sebenarnya awalan kita mengenal Tuhan. Karena bagi saya, sesuatu itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kita mungkin kalau kita mengatakan itu nggak terjadi, kalau Allah bilang terjadi, terjadilah begitu. Tapi hal menarik begini, hari ini kita tahu pandemi sudah melanda Indonesia. Kalau kita bicara optimis, mungkin besok pandemi hilang, bicara optimis. Bicara pesimisnya mungkin baru 4 tahun, ketika tahun 1918 itu mungkin 6 tahunan baru selesai pandeminya. Tetapi kita kan punya mimpi, punya harapan. Apalagi Allah kita gantungkan sebagai the ultimate mungkin motivasi kita, bahwa Indonesia ini adalah surga, dari kepingan surga yang akhirnya jadi ke Indonesia. Dan tentu yang sebagai seorang brand strategik, Mbak Ria ini punya mimpi, baik personal ataupun juga mimpi terhadap Indonesia. Indonesia pasti harus lebih baik. Mbak Ria, ini kita bicara sedikit buat bangsa ya. Kalau tadi kita bicara personal diri kita, kebermanfaatan buat orang lain, tapi kan ada satu titik di mana kita juga harus mikirin bangsa ini mau kemana. Kalau kita bicara demografi, kalau orangnya bagus, positif semua, superpower. Tapi kalau orangnya, mohon maaf, jelek semua, ya nyungsep gitu kan. Mungkin Indonesia akan hilang dari peta dunia. Gimana Mbak Ria melihat gitu? Dan ini apa aku yang udah mau nangis. Satu, bangsa Indonesia ini bangsa super hebat ya sebenarnya. Karena kita punya tradition yang luar biasa secara historis. Ya. Jadi bangsa ini bangsa yang punya sejarah tentang keadiluhuran gitu yang luar biasa. Saya diajarin sama guru saya during my time bahwa kita tuh bangsa Nuswantara. Jadi Nu itu kita, Swa itu mandiri, Anta menuju Tuhan. Jadi Nuswantara gitu, bukan Nusantara ya, tapi Nuswantara. Jadi makhluk mandiri menuju Tuhannya. Nah tadi kalau dibilang semuanya bagus, pasti bagus. Pertanyaannya, bagus secara capacity mental saja, atau bagus yang tadi being authentic self dan bisa mampu menjadi khalifah. Nah, karena bangsa ini bangsa luar biasa dan memiliki kedekatan bounding dengan Tuhannya, apalagi kita juga majority Muslim, which is itu perfect. Perfecting ya everything untuk kita connectivity sama Tuhan tuh jalur lewat Rasulullah tuh benang merah yang paling asik gitu loh, kayak tol gitu ya, jalan tol. Jadi aduh, agamanya udah kayak Ferrari, jalannya jalan tol gitu. Jadi must be very luar biasa. Asal kalau saya ya untuk bangsa kita ya kembali menjadi bangsa Nuswantara. Iya, menjadi bangsa Nuswantara, kemudian tadi menjadi authentic self untuk kebermanfaatan. Problem kita kan mungkin banyak yang serakah. Jadi ya dia menindas, tapi kalau kembali ke jati dirinya sebagai hamba gitu kemudian perjalanannya perjalanan yang berbeda-beda tapi juga saling menghargai. Waduh, Indonesia. Saya ngobrol dikit ya, saya meskipun dulu saya kerja di corporate, kita company-nya kan Inggris ya, dan saya bolak-balik lah ngobrol sama mereka. Mereka tuh sampai bilang gini, kalau kita ngomong soal diversity, unity in diversity, jangan pernah ajarin Ria. She is Indonesian, she know better than anybody else in this world. Dalam quote, bangsa kita, bangsa kita tahu bener berbeda tuh kayak gimana. Orang language-nya berbeda, sukunya beda, mana archipelago lagi. Jadi dan kunci sukses kita sebenarnya pemahaman bahwa keragaman itulah harmoni. Nah, ini yang banyak yang salah ya. Kita pikirkan yang sama itu harmoni, padahal ragam itulah harmoni. Nah, kalau saya bilang ketika bangsa kita Nuswantara, kemudian kita menyadari bahwa keragaman itu adalah harmoni, kita celebrate itu, ya kita pasti punya nilai manfaat bukan cuma buat kita, buat
masyarakat dunia. That's my vision. Berarti apa ya? Saya speechless jadi gini. Kalau kita dilahirkan dalam sebuah bangsa besar, nenek moyang kita bangsa besar. Yes. Harusnya secara DNA kita sudah pasti orang Pemimpin. besar, Yes. pemimpin yang menguasai dunia. Kalau dulu ada Majapahit, ada Sriwijaya yang menguasai dunia, kan tinggal mengulang sejarah. Betul Mas Hari. Dan itu sebenarnya kita sebagai anak cucunya Majapahit, Sriwijaya, ini yang harus kita lakukan, mengenal diri kita, bangsa kita, bahwa kita adalah bangsa besar. Dan ketika bangsa besar itu ya bermain juga cara besar. Mulai tadi Mbak Arya mengatakan kita sudah punya Ferrari-nya, sudah punya jalan tolnya. Tapi kalau kitanya masih mental miskin, masih attitude kita miskin, ya sehebat apapun toolsnya ini ya nggak bakal sampai ke Tuhan. Iya, dia jalannya tetap keluar naik angkot. Nah, ini Ferrari ada di garasi. bahkan orang lain yang mungkin pakai Ferrari gitu ya. Iya. Berarti dalam percaturan global sebenarnya bangsa besar ini akan ditopang oleh individu-individu yang besar juga. Betul. Punya mimpi besar juga. Dan ini yang menjadi konsen kita bersama. Dan kembali lagi formulasinya. Formulasi. Seberapa kita tahu diri Ya, terhadap Tuhan kita. Nah, inilah konsep kehambaan ya. Konsep kehambaan ternyata bicara branding, bicara marketing, bicara selling, bicara apapun itu ujung-ujungnya kembali ke spiritual, kembali Yes. ke Tuhan. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi sampai pada satu itu begini Mbak Ria, saja mikir ya. Kalau dalam sebuah kelas itu ada banyak murid gitu kan. Tanda petik ya, tanda petik Tuhannya, guru itu adalah Tuhannya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Kan kalau kita ingin dikenal oleh Tuhan dari sekian banyak murid itu, biasanya kalau di sekolah-sekolah dulu kan ada cuma 3 kemungkinan. Pintar banget, bodoh banget, atau yang memang nakal banget. Nggak ada yang tengah-tengah. Kalau tengah-tengah orang nggak bakal lihat, kan sama. Kalau Tuhan kita ya ibadah sudah biasa-biasa, nggak bengal-bengal juga. Kita bagaimana akan dilirik sama Tuhan? Berarti kita harus memiliki kapasitas untuk jadi yang terbaik, jadi yang terhebat, agar Tuhan itu melihat kita. Ihsan. Ihsan. Dan itu yang harus kita lakukan hari ini. Dan itu jalan-jalan sepi. Jalan-jalan sepi. Jadi ya selamat menjalani mumpung sepi. Dan Mbak Ria sudah pada posisi itu ya? Oh ya enggak, ini proses ya. Tapi Proses, saya kalau boleh dibilang mungkin kalau aku provokator ya aku cuman bilang bahwa ketika kita menjalani jalan sepi, percayalah bahwa itu jalan yang asik gitu aja dah. It's not like kita lurus nggak ada rintangan. Toh semua nabi juga the story itu kan Betul. coba deh kita perhatiin. All the story is talking about struggles. Problemnya ada ini kalau kita ngobrol dikit ya, ada sebuah mindset yang sudah ditanamkan sedemikian rupa di mana kita memang dibudayakan agar menjauhi dari yang namanya pain. Padahal dibilang juga ya no pain no gain gitu Ya, kan. Tapi kita nggak pernah bergembira gitu loh. Masa susah itu kan sesuatu yang kalau bisa jangan deh begitu. Padahal ayat mengatakan bersama-sama kesulitan Ada kemudahan 2 kali ya. Iya. Sebenarnya kalau itu kita gaung-gaungin, berarti kan, wah gue udah kalau ada yang nggak sulit tuh pasti nanya kesulitan gue apa ya gitu. Nah, the consciousness of that kita bilang kan kunci sukses tuh katanya self conscious, kemudian community conscious and God conscious. Dan God conscious itu memang paling atas. Memang kalau kita sudah levelnya God conscious ya apapun itu jadi kayak, wih gue dapet tantangan ini ya. Let's tanya God maunya kita belajar apa gitu. Tuhan pengen kita belajar apa sih supaya kita jadi manusia yang lebih lebih manfaat. Dan beyond that saya yakin apa? Pasti ada meaning dan fulfillment. Itu yang saya bilang hampa dengan fulfilled. Oh,
aku sakit dan aku kadang galau berhadapan dengan harus PET skin, harus ketemu dokter ini, dokter itu dan sebagainya. Tapi aku kadang pikir gini ya, sampai dokternya nanya, kamu mau berobat apa mau silaturahim? Saya mau kenal hamba Allah siapa ini sampai gua hadir di sini. Terus kan akhirnya jadi conversation. Nah, kemudian kita baru tahu bahwa ada dokter yang sangat baik sama pasiennya, dia mau memberikan, mendonasikan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uangnya. Dan Allah kan mengizinkan saya untuk belajar dari orang-orang yang luar biasa. Jadi akhirnya saya bilang, oh ya, journey sakitku adalah untuk menemui orang-orang hebat. Iya. Di bidangnya. Iya. Mungkin kalau nggak sakit ya nggak ketemu gitu. Kayak ketemu Mas Hari juga ya. Iya. Sahabat pekerja, suatu hari itu kalau tidak salah Rasulullah itu lagi di sebuah parit ya, di sebuah parit lagi menggali parit begitu. Terus para sahabat bertanya, ya Rasul, kira-kira negeri mana yang akan kita taklukkan pertama? Ini pertanyaan yang pada saat itu di abad ke-7 kebayang kan? Kalau sekarang tuh ibaratnya kita itu negeri anta baranta yang superpower namanya Amerika dan China. Terus kata Rasulullah yang A dulu, setelah itu yang B. Pada saat itu orang yang tanda petik terbelakang secara country, secara negara, secara bangsa, bisa dikatakan seperti itu, bicara mimpi. Tapi setelah 7 abad, 8 abad kemudian itu kejadian. Dan yang Rasul katakan begini, ayu komin antum, akan jadi seperti apa orang yang bisa menaklukkan Romawi, Persia. Nah, saya ngambil intisari itu, seandainya pertanyaan itu dibalikkan ke kita, ayu komin antum, akan jadi seperti apa kalau kita bisa menaklukkan Amerika, Tiongkok dan lain-lain? Indonesia di mana pada saat itu? Indonesia, Masya Allah ya, we actually have to think. Makanya saya sangat committed sama halal lifestyle. Because we are the largest Muslim community, and we as a Muslim believe that our din is actually bikin orang punya kualitas hidup baik. Kalau kita follow dengan catatan tadi ya, kita appreciate beragamnya, pokoknya rahmatan lil alamin ya. Itu kan berarti kita udah punya pilnya, pil sukses kayak kantong Doraemon. Nah, kita semua megang loh kantong Doraemon nambah pilnya, tega bener gak bagi-bagi sama dunia. Problemnya kitanya udah sehat juga belum? Bener gak Mas Hari? Jadi sebenarnya kita harus bersama-sama ya, saling paling gak kita kembali ke negara yang harmoni karena berbeda. Kemudian kita ningkatin kompetensi masing-masing. Kemudian secara nation branding juga kita perlu lakukan. Contohnya nation branding kita dulu kalau di tourism itu kan friendly people of Indonesia. Itu saya sampai nangis waktu saya jalan ke Labuan Bajo. Mas Hari, ini I have to tell you the story. Kita hidup di urban, ya, where people kalau sell, kalau jual sesuatu tuh kayak maksa gitu, bahwa produk gua ini bagus, lu cobain lah, bahwa gua ini siapa gitu. Di sana Mas, aku itu kan hobi kopi ya, hobi single origin kopi. Hari itu saya mau ngopi ada di satu gunung gitu, terus saya bilang saya beli dong Pak kopinya. Terus dia bilang maaf Ibu nggak ada air panasnya. Terus saya bilang oke, kalau nggak ada air panasnya nggak apa-apa deh Pak, saya beli aja yang ini sasetan apanya itu yang kita tumbuk. Dia bilang bagaimana mungkin Ibu beli itu, kan itu harganya lebih mahal ya, 120.000 mungkin, karena Ibu kan belum coba. Ibu coba dulu baru Ibu boleh beli yang gede. Pusing nggak kita mikirnya? Jadi how do they put the adab untuk bilang Bu saya nggak mau loh Ibu beli sesuatu yang Ibu nggak tahu. Betul. Kalau yang ini kopi ini harga cuma 8.000, Ibu bisa nikmatin. Sudah itu Ibu beli yang 120.000. Kalau yang ini Ibu belum coba. He was smiling. He was saying no Ibu. Terus aku bilang jadi saya mesti coba gimana? Ibu boleh datang besok saya siapkan. Oh my God, what kind of marketing? This is a friendly people of Indonesia. Nah sementara pada klise yang lain, misalnya kita lihat di masjid atau di mana orang maksa kita untuk belanja. Nah kalau kita kembali ke gaya kita nih Mas Hari, wow, orang pasti akan terpesona gitu. Local wisdomnya. Katanya ya ampun orang Indonesia hebat sekali ya. Bukan dia nggak butuh duit. Tapi trust buat dia is everything. Itu lebih penting ketimbang itu.
Nah itu spirit pengusaha kita. Ya. Saya berharap banget, saya dari kemarin kan ngobrolin soal banyak pengusaha, karena pengusaha ini kan engine ekonomi ya, dan para pengusaha ini kan dengan sosial media, kita semua punya medium untuk berdagang. Nah itu pembeda. Yeah. Jadi kita bisa membeli dari tetangga kita, jadi kembali ke konsep dulu kayak barter gitu loh, yang sebelah sini jual kue, yang sebelah sini jual rujak, ya udah pengen kue rujak gitu kan bisa. Nah sekarang bagaimana kita mempunyai pola attitude kalau sebagai entrepreneur. Ya. Baik, ini kembali ke barter, di mana barter itu ada istilah asam di gunung, garam di laut, ketemunya di Kuali. Dan untuk mempertemukan antara asam di gunung dan garam di laut, itu kita perlu kembali ke jati diri kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah nation, sebagai warisan dari adiluhung dari nenek moyang kita, yang pada akhirnya inilah yang akan menjadikan diferensiasi kita dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini hari yang luar biasa. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya yang luar biasa juga, dan sahabat pekerja, ini sangat menginspirasi, sangat mengedukasi, sangat memotivasi kita untuk selalu lebih baik. Indonesia pasti lebih baik. Saya Hari Sultra dalam OPEK, obrolan pekerja. Kita kembali untuk episode berikutnya. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.